Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang barusan kita dengar seringkali dipakai dalam misa-misa aksi panggilan, di mana Yesus menghendaki agar umat yang hadir bersama-sama mendukung karya panggilan, entah dalam dukungan moral, entah dalam dukungan finansial, juga barangkali dengan dukungan memberi diri atau memberi keluarga. Ketika kita mendengar Yesus memerintahkan, berdoalah memohon pekerja kepada yang empunya tuaian, kerap kali keluarga sungguh-sungguh menghayati perintah ini, namun dengan intensi yang berbeda. Jika kita diajak untuk berdoa memohon panggilan khusus, maka kita keluarga-keluarga orang tua banyak yang berdoa, Tuhan, kirimkanlah pekerja kebun anggurmu, pastor, suster, tetapi jangan anak saya. Nah, ada tetapinya lagi. Kita begitu semangat mendukung panggilan orang lain, tetapi sulit untuk merelakan anak-anaknya dalam karya panggilan khusus. Maka menarik beberapa keluarga yang terutama memiliki anak putra tunggal, putri tunggal, ketika dilontarkan pertanyaan, nanti mereka jadi suster ya, nanti mereka jadi pastor ya, wajahnya seketika merengut, jangan Romo, ini anak satu-satunya. Tetapi banyak juga para pekerja kebun anggur yang seolah-olah dianggap diambil dari keluarga ya, yang menjadi suster, yang menjadi pastor, itu dicabut dari keluarganya kemudian dimasukkan dalam komunitas berbeda. Lalu saya katakan kepada keluarga-keluarga itu, tidak, justru mereka itulah yang memiliki waktu banyak untuk memperhatikanmu. Bandingkan dengan mereka yang berkeluarga, mereka harus memperhatikan istri dan anak-anak, suami dan anak-anak. Tetapi jika mereka hidup dalam biara, hidup sebagai pastor, mereka mungkin disibukkan dengan karyanya, tetapi mereka juga selalu ingat dengan orang tuanya. Frater, suster, bagaimana? Amin tidak? Ya, selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kata pengantar bacaan Injil, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Yang lain ini maksudnya siapa? Di luar ke-12 rasul. Kalau kita mendengar dalam beberapa perikop, yang mengikuti Yesus itu ada banyak. Bahkan ketika mujizat penggandaan roti, ada 5.000 laki-laki. Itu baru laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Menggambarkan bagaimana pengikut Yesus saat itu begitu banyak. Tetapi kenapa hanya 70 murid yang lain yang diutus Yesus untuk mendahulunya ke kota-kota? 70 dalam adat kebiasaan orang Yahudi dipandang sebagai angka sempurna. Mau menggambarkan apa yang sempurna itu bukanlah milik manusia, tetapi Tuhan sendirilah kesempurnaan itu. Maka 70 murid melambangkan sabda Tuhan sendiri yang hendaknya diwartakan ke segenap bangsa. Dan dari 70 murid itu, Tuhan mengutus mereka berdua-dua. Tuhan mengutus mereka berdua-dua. Maksudnya apa? Tuhan tahu dalam hidup tentu kita membutuhkan dukungan dan kesaksian dari sesama pejuang perjalanan kita adalah kesaksian yang terbaik. Siapa mereka? Dalam kehidupan berkeluarga,
Berdua-dua itu bersama dengan pasanganmu, bersama dengan anak-anakmu. Lalu bagaimana dengan mereka yang menghidupi panggilan khusus? Suster, frater, romo kan sendiri? Tidak, kami tidak sendiri. Kami juga berdua-dua, tetapi bukan dengan pasangan. Bersama DPP, bersama umat. Itulah sahabat, itulah rekan perjalanan. Seperti tema Sinode Keuskupan Denpasar, bangkit dan bergerak menuju gereja sinodal. Artinya kita diajak untuk bersama-sama berjalan. Maka ketika kunjungan Bapak Uskup kali lalu menganjurkan adanya regenerasi katekis, Bapak Uskup bilang, kalian harus mulai belajar memberdayakan DPP. Wih, nanti pasti Bapak Ibu langsung takutnya, kalau gitu saya tidak mau menjadi DPP. Tapi mari kita lihat, beberapa pengurus gereja di paroki-paroki lain memberikan kesaksian demikian. Bahwa ketika mereka sebelumnya tidak aktif dalam pelayanan, mereka beriman seperti standarnya. Minggu ya misa, bulan rosario ya datang ikut doa rosario, dan lain sebagainya. Tetapi untuk pendalaman iman, apa itu hidup menggereja, bagaimana gereja dalam mengorganisasi komunitas, itu gelap atau tidak punya pengetahuan sama sekali. Tetapi ketika mereka mulai masuk dalam komunitas pengurus, mulai belajar tentang keberimanan dan lain sebagainya, akhirnya apa? Kehidupan beriman para pengurus diperkaya. Nah, nanti bulan depan itu ada pelantikan DPP. Jadi bagi para pengurus yang sudah ditunjuk, jangan berkecil hati, jangan merendah diri dengan mengatakan, aduh saya ini tidak bisa apa-apa. Tuhan tidak mengutus orang-orang yang sempurna. Tuhan justru menghendaki kita yang terbatas. Sebab orang yang sadar akan keterbatasannya akan memiliki kesadaran diri untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Beda kalau mereka yang anggap diri pintar sekali, punya segala-galanya, maka ia tidak membutuhkan Tuhan lagi. Tetapi kalau orang yang sadar bahwa dia masih punya banyak kekurangan, maka andalkanlah Tuhan untuk menggenapi kekurangan-kekuranganmu itu. Selanjutnya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perutusan itu Yesus menghendaki agar para murid tidak membawa banyak hal ya, tadi disampaikan jangan bawa pundi-pundi atau uang atau kantong perbekalan atau kasut. Bandingkan dengan kita, terutama mereka yang baru datang ke kampung atau yang akan kembali ke tempat perantauan. Bagaimana kita disibukkan dengan pikiran apa yang harus saya bawa, bekal apa, oleh-oleh apa, sehingga ketika datang membawa satu koper, pergi membawa satu koper plus kardus, plus karung, plus yang lain-lain. Dalam perutusan yang disampaikan oleh Yesus melalui Injil hari ini, Yesus tidak menghendaki para muridnya membawa pundi-pundi, kantong perbekalan atau kasut. Maksudnya apa? Bukan Yesus melarang para murid agar tidak memiliki fasilitas, tetapi Yesus menghendaki agar para murid dalam perutusannya tidak disibukkan dengan hal-hal duniawi yang mengalihkannya dari tugas dan kewajibannya yang utama. Alih-alih berdoa, alih-alih merayakan Ekaristi, jika disibukkan oleh hal-hal duniawi, maka hal yang itu lebih penting, sehingga ketika dibuat jadwal, Romo, suster, ini kita ada permintaan untuk misa. Aduh maaf, saya sudah punya jadwal lain. Padahal jadwal itu hanya untuk kesenangan dirinya, entah itu untuk olahraga, jalan-jalan, atau lain sebagainya.
Dan kita semua ketika hari Minggu diumumkan, Bapak Ibu ada perayaan Ekaristi bersama, mari datang ke gereja. Mulai ada yang beralasan, lembu ade Romo, kami belum selesai poke jagung. Ya. Hal inilah yang dikehendaki oleh Yesus agar kita tidak terbuai dalam keduniawian yang membuat kita pada akhirnya menjauh dari Tuhan sedikit demi sedikit. Oke, bahwa kita masih mengingat di tempat pekerjaan kita masing-masing, kerinduan akan Tuhan itu suatu hal yang penting. Tapi jangan sampai kita mulai mengabaikan perasaan itu dan bahkan mulai mati rasa. Mati rasa itu artinya ya sudah, setiap hari itu biasa saja, mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bahkan hari Minggu pun suatu hari yang biasa, tidak perlu ada yang istimewa, apalagi meluangkan waktu untuk datang ke gereja. Itu kalau hati dan perasaannya sudah mulai mati rasa. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus pada akhirnya mengajak para murid untuk membawa damai bagi segenap orang yang dijumpainya. Dan dalam pewartaan itu mesti kita sadari tidak semua orang bisa dan mau menerima kehadiran kita. Maka Yesus katakan, jika orang itu layak menerima salammu, maka salammu itu akan tetap tinggal di dalamnya. Tapi kalau tidak, akan kembali kepadamu. Tidak ada ruginya membawa damai untuk banyak orang. Sebaliknya kalau kita membawa perpecahan, isu, dan lain sebagainya, sehingga membuat hubungan antara keluarga, tetangga, umat beriman semakin terpecah belah karena apa yang kita serukan, maka pada saat itulah kita membangun atau menggali lubang kubur kita sendiri. Karena kita dengan tidak sadar atau sadar telah menjerumuskan diri ke dalam perkara yang seharusnya bisa kita hindari. Tetapi jika kita membawa damai bagi semakin banyak orang, akan ada gerakan tangan yang saling menjabat, membentuk ikatan yang saling menguatkan, dan pada akhirnya tantangan seberat apapun akan mampu dilewati jika berjuang bersama. Nah, ini penting bagi keluarga-keluarga. Jangan sampai yang suami maunya ke kiri, istri maunya ke kanan, anak bingung mau ikut yang mana. Maka harus saling bergandengan tangan menuju tujuan bersama yang dicita-citakan. Nah, setelah ini kalau ada bapak ibu yang pulang ke rumah sambil bergandengan, wih, romantis sekali. Tetapi bukan romantismenya yang kita kejar, tetapi kerjasama dalam membangun keluarga yang kita harapkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga bacaan suci hari ini semakin menyemangati kita dalam perutusan kita masing-masing, bukan hanya sebagai frater, suster, romo, tetapi juga perutusan Bapak Ibu dalam keluarga masing-masing, sebagai pasangan, sebagai orang tua, sebagai anak, harus menunjukkan bahwa dalam hidup menggereja kita hendaknya membawa damai Kristus agar kerajaan Allah, surga, itu bukan sesuatu yang kita nantikan setelah kematian, tetapi sungguh-sungguh kita rasakan dan kita ciptakan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita bangkit berdiri.